Jelas kalau Komariah berarti kita melihat bulan. Gimana melihat matahari? Waruj. Kol-kolam sebetulnya. Ruj pasukan. Waruj. Waruj. Za ya. Pah pendek, jur pendek. Waruj mahjur. Wa pendek lamato bihitam. Nah pendek nu ipa. Masukkan dalam hidup tas pendek tak pendek sil pendek wala tamnun tas taksir warujah dan perbuatan dosa warujah dan perbuatan dosa fahjur maka tinggalkan. Artinya tinggalkanlah segala perbuatan dosa yang keji. Dan petunjuk yang ketiga banyak. Dari satu ke mana gitu ya. Dan petunjuk yang ketiga dalam surat ini dalam ayat yang ke-5. Dan petunjuk yang ketiga adalah tinggalkanlah segala perbuatan yang keji seperti menyembah berhala. Betapapun banyak yang melakukannya. Ya subhanallah banyak yang melakukan berhala modern baru berhala berjahiliyah dulunya ke Pak Tekom yang arca gitu ya di Arab itu lata dan hujan itu besar. Nah tinggalkan. Yang pertama tadi kata yang ketiga. Yang pertama di ayat yang ketiganya warabbika fakabir dan agungkanlah Tuhan. Pertama harus mengagungkan Tuhan, yaitu Allah pencipta alam semesta termasuk kita harus mengagungkan Allah. Dimanapun Anda berada harus sudah mengagungkan Allah. Dimanapun kita berada harus mengagungkan Allah. Dalam penyampaian dakwah pastilah akan banyak rintangan. Dalam menyampaikan dakwah pastilah banyak rintangan. Jangankan para ustaz kiai yang seperti ini. Di zaman Rasulullah SAW juga banyak rintangan ketika Rasulullah menyebarkan agama secara diam-diam. Ya? Kata Allah terang-terangan. Setelah terang-terangan datang Rasulullah ke negara Taif, negeri Taif. Disambut bagaimana? Disambut dengan lempar batu. Sampai Rasulullah bercucuran darah. Dihalangi oleh Abu Bakar Siddiq. Datang malaikat. Kejalan dulu wahai Rasul, apakah perlu dibalikan yang atas di atas jadi di bawah? Kata Rasul tidak usah karena mereka pun mengetahui. Mudah-mudahan doakan Rasul, mudah-mudahan orang sini banyak yang masuk Islam. Doa Rasul untuk kamu, bukan luar biasa. Kamu kaulah ayat menjolimi, umah ulang. Dilawan, kurang banyak itu beda Rasul. Masuk itu. Subhanallah ta'ala. Jadi dalam menyampaikan dakwah pastilah akan banyak rintangan. Terasa Ustaz ini yang dakwah ada yang sampai tidak boleh mengaji langsung ke speaker rintangan. Ya, kuat kan? Justru Islam maju oleh kita, bukan orang lain. Islam runtuh oleh yang di dalam Islam sendiri, yaitu kaum munafik. Justru dengan adanya syiar Islam itu akan menggugah kita untuk bersemangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau tidak ada pengajian di masjid, cuma ini kok ini aja di dalamnya. Dan di rumah tidak ada mungkin. Bagian saja ini masih Sabtu untuk pengajian amalan subuh, pokoknya Bapak dulu. Pak Ustaz ini tadi ngaji. Tak gitu kan? Sebelum subuh itu kedengar ulang siap-siap. Kan ayat jadwalnya subuh kalinya jam 4-3 menit gitu kan, siap-siap kan? Kalau orang siap lanjutnya seorang coba balik mesmuduh gitu asal yang itu kacai dari masa itu jauh itu jauh beda berarti orang teh lamun mobil mana orang teh di sana mobil semua lebih overses ya subhanallah. Masa kamu itu bakal tadi kucu teh sampai si apa si ayah si abah nah itu teh tentu nah teh bakal berapa ada dalam kejadian seperti itu subhanallah kan wajar
dapat. Subhanallah. Jadi tantangan dakwah banyak sekali. Subhanallah. Dulu ini kan pengajian subuh suka dimasukkan keluarnya. Ada yang komplain. Ewa saya kayak mereka. Cik ulah diasupkan karena no, karena tapi kan udah ganggu saya. Subhanallah. Gitu juga no. Ayo apa? Dari RW, dari luar, dari dalam, dari luar. Jadi ada apa yang merasa bodoh sama situ teater kan? Di dalam bahaya. Dompet masuk ke teh, gitu ya. Jadi rusak masuk ke teh gitu kan? Kita kecil ke besar ke teh. Di orang sampai mau teh wae. Jadi, karena di jiwa kita ada setan. Ya, cuma kalau setan orang istiqomah kalau gitu kebaik. Justru manusia diuji oleh Allah akan lebih meningkat. Yakinlah, karena Allah barang siapa yang diuji oleh Allah maka akan diberi kemudahan oleh Allah. Innama usriyus subhanallah. Nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah mengagunkan Tuhan. Yang kedua, wasiyabaka fatohir, dan bersihkanlah pakaian. Kenapa harus bersihkan? Untuk menunjang dakwahmu, bersihkanlah pakaian. Ayeuna urang mere dakwah ka batur nya, ari urang tara ngalaksanakeun. Jeung urang pakai kudu rapi, kitu nya komo jadi imam rapi ya. Ulah jadi imam gambar atau gaca jadi imam. Kumaha we tinggali. Aduh, konsentrasi na teh. Harusnya polos saja. Ini dosa berarti gambar karena terus itu pakaian polos. Ulah kalinya kudanya data kudu urang salat ka masjid. Pakaian naon teh anu gambar-gambar di belakang Himalaya gitu ya. Persib aing gitu tah. Subhanallah. Tadi baca kata Persib we pikiran teh. Masa gitu? Lu biasa lah ulamanya batik-batik gitu. Ulah gambar lu orang yang aneh. Bisa jadi dosa ulah jadi adek. Panan. Jadi kata Allah, wasiyabaka fatohir, dan bersihkanlah pakaianmu. Untuk menunjang dakwahmu, bersihkanlah pakaianmu. Maksudnya ke masjid harus pakaian yang rapi, bersih. Itu kebersihan itu sebagian daripada iman. Anda patumina iman kan. Yang ketiga, warujja fahjur, dan tinggalkan segala perbuatan yang keji. Subhanallah. Dan petunjuk yang ketiga adalah tinggalkan segala perbuatan yang keji seperti penyembahan berhala. Betapapun banyak yang melakukan. Ali ibnu Abu Thalib telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan ariju yang berhala, yakni tinggalkanlah penyembahan berhala. Ibrahim dan Adam telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, perbuatan durhaka pada garis besarnya atas dasar takwil manapun, makna yang dimaksud bukanlah berarti Nabi SAW telah melakukan sesuatu dari perbuatan-perbuatan tersebut. Makna yang dimaksud semisal dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain, mulai firman-Nya yaitu surah ke-33 Ahzab ayat 1, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakim. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi orang-orang mengikuti orang-orang munafik, orang-orang kafir. Subhanallah. Tanya, jauhilah. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa li akhihi Haruna lapini fi qaumi wasri wa la tattabi sabilal mufsidin. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-A'raf ayat 142.
Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada saudara Nabi Harun, yaitu sebelum keberangkatannya untuk memenuhi janji dari Allah dipanggil 40 hari di Gunung Sinai. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku sampai aku kembali, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah kau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Mudaththir yang kita baca, Al-Mudaththir ya, subhanallah. Enak kan dibaca sedikit-sedikitnya. Diberi panjang, diberi sedikit, kagok, kalau gitu. Lumayan rupanya udah deh. Rupanya ibu-ibu udah deh. Orang diberi ngerti, kecil pendek, sudah kita rasa. Diberi rupanya, rupanya beri, itu berapa gitu. Persoalan panjangnya kok, pendek juga, tenda sebenarnya. Nah, Quran surat Al-Mudaththir artinya orang yang berumur atau bersih. Surat Makkiyah diturunkan di Mekah sebanyak 56 ayat. Nama Al-Mudaththir diambil dari kata Al-Mudaththir yang terdapat pada ayat pertama. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang bergemuk atau berselimut. Wahai orang-orang yang bergemuk berselimut, bangunlah, lalu bersihkanlah peringatan dari Tuhanmu, dan agungkanlah pakaianmu, bersihkanlah dari perbuatan dosa, menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Kita untuk diperintahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran, ngaji penuh kesabaran, rumah tangga penuh kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sebenarnya banyak orang tua setan tidak senang bahwa bapak-bapak ibu-ibu kumpul di sini, setan tidak senang, nangis setan itu. Subhanallah. Nah ini ya, subhanallah, karena adanya kebaikan pasti adanya kejelekan. Itu sudah pasti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal itu cukupnya. Lanjutkan yang lagi. Wa'run jamahjur wala tamnun tastaksir Wali rabbika fasbir.